Good morning, class. How are you today? Miss berharap semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah, Miss di sini pun dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar sains melanjutkan materi minggu lalu. Nah, sebelum belajar, kita persiapkan dulu ya buku paket sains, pensil atau pulpen, dan tentunya buku catatan kalian yang sudah ditulis kosakata yang akan kita pelajari yang sudah Miss kirim. Siap? Nah, di sini Miss sudah menuliskan beberapa kosakata yang akan kita pelajari hari ini. Sudah dituliskan? Sebelum kita memulai, seperti biasa, kita belajar membaca bagaimana cara mengucapkan kosakata. Sudah siap? Ya. Yang pertama, motion, zigzag, push, pull, force, direction, away, near, far, forward, backward, straight line, back and forth, round and round. Bisa? Kita coba sekali lagi ya. Motion, zigzag, push, pull, force, direction, away, near, far, forward, backward, straight line, back and forth, round and round. Bisa? Sekarang sekali lagi Miss membaca arti dalam bahasa Indonesia, kalian dalam bahasa Inggrisnya ya. Bisa? Ya, kita mulai. Gerak, berliku-liku, dorongan, tarikan, gaya, arah, jauh, dekat, jauh, ke depan, ke belakang, garis lurus, bolak-balik, berputar. Bisa? Alhamdulillah. Sekarang kita mulai membahas materi yang ada di buku. Silakan buku sains kalian dibuka halaman 104. Yuk kita mulai. Lesson 2 halaman 104. Poin pertama. Apa perintahnya? Yuk. Look and draw an arrow to show which way the rope is moving. Apa artinya? Look artinya lihat. Draw artinya gambar. An arrow artinya panah. Berarti lihat dan gambar tanda panah. To show which way the rope is moving. Untuk memperlihatkan ke arah mana tali tambang bergerak. Oke, look at the picture. Di sini ada satu buah tali tambang ditarik oleh beberapa anak. Di sisi sebelah kanan ditarik oleh satu anak. Di sisi sebelah kiri ditarik oleh 6 anak. Nah, menurut kalian ke arah mana tambang akan bergerak? Apakah ke kanan atau ke kiri? Silakan digambar tanda panahnya. Oke, finish? Ya, next lanjut ke materi poin kedua.
Perintahnya apa? Read, look, and write the motion each object make. Baca, lihat, dan tulis arah benda-benda berikut. Benda-benda mana? Nih, benda-benda yang ada di bawah halaman buku kalian. Oke, lanjut ya. Yang pertama motion. Motion artinya gerak. Motion is the act of moving. Gerak adalah suatu kegiatan melakukan sesuatu. Jadi kalau kalian berjalan, membaca, menulis, itu termasuknya gerak. Itu yang dimaksud dengan gerak ya. Oke. Object can move in different ways. Objek atau benda akan bergerak dengan cara yang berbeda. Different ways, cara yang berbeda. A swing can move back and forth. A swing, kalian garis bawahi swing. Apa swing artinya? Ayunan. Swing. A swing can move back and forth. Sebuah ayunan akan bergerak back and forth. Apa artinya tadi? Bolak-balik. Jadi sebuah ayunan akan bergerak bolak-balik. Next, the blades of a fan. Garis bawahi. Blades of fan artinya baling-baling kipas. Baling-baling kipas, tulis di atasnya. Baling-baling kipas. Move round and round. Baling-baling kipas bergerak berputar-putar. Nah, round and roundnya kalian garis bawahi juga. Next, you push a toy truck across the floor. Kamu mendorong truk mainan di atas lantai. The truck moves in a straight line. Truk bergerak secara garis lurus. Garis bawahi. Truk bergerak straight line. Okay, next. You may move the truck in a curve or a zigzag too. Kamu juga bisa menggerakkan truk searah kurva. Kalau kurva itu bisa tanjakan atau bisa juga turunan. Or a zigzag atau zigzag. Zigzag itu berkelok-kelok atau berliku-liku. Zigzag means you push the truck one way and then another way. Jadi zigzag itu artinya kamu mendorong truk ke satu arah kemudian ke arah yang lain. Sampai sini bisa dipahami? Kalau sudah, lanjut ke bagian berikutnya. Nah, di sini ada beberapa kata yang nantinya akan kalian tulis di bawah gambar-gambar yang ada di halaman 104. Ada round and round, back and forth, and straight line. Nah, gambar yang pertama, bagaimana ini cara bergeraknya? Gambar kedua, bagaimana cara bergeraknya? Ketiga dan keempat, kalian tulis di atas garis-garis di bawah gambar tersebut. Lanjut ke materi berikutnya. Poin 3. Perintahnya apa? Read, look, and draw an arrow to show how the boy will move. Baca, lihat, dan gambar sebuah tanda panah untuk memperlihatkan bagaimana anak laki-laki tersebut akan bergerak. Anak laki-laki yang mana? Yang ada di samping. Nah, kemana arahnya gambar dengan tanda panah? Seperti soal yang pertama tadi. Paham? Silahkan digambar. Kalau sudah, lanjut kita bahas materi force. Oke. Force. Force artinya gaya. You can move
things in different ways. Kamu bisa menggerakkan suatu benda dengan cara yang berbeda. A push or a pull that make something move is called a force. Kalian boleh garis bawahi dari a push sampai dengan force. Nah, artinya apa? Artinya gaya itu adalah tarikan atau dorongan atau tarikan yang membuat suatu benda bisa bergerak. Boleh ditulis di atasnya. Gaya adalah dorongan atau tarikan yang membuat suatu benda bergerak. Itu disebutnya gaya ya, atau kita bisa sebut juga gaya itu kekuatan kita. Oke. Force change the way an object move. Artinya gaya dapat merubah arah gerak suatu benda. Paham? Bisa dipahami? Lanjut ya. You need to apply more force to move heavier objects than lighter ones. Jadi, kamu memerlukan lebih banyak tenaga atau kekuatan untuk mengangkat benda yang lebih berat daripada mengangkat benda yang lebih ringan. Nah, bisa dipahami. Force tadi artinya sama dengan kekuatan. Jadi dengan kekuatan arah benda itu bisa berubah dan kita memerlukan tenaga atau kekuatan yang lebih besar untuk mengangkat suatu benda yang berat daripada benda yang ringan. Bisa dipahami? Oke, contohnya, suppose you are pushing a shopping cart. Misalnya kamu mendorong keranjang troli belanja. Tahu keranjang troli belanja? Nah, troli tersebut akan lebih mudah bergerak ketika trolinya kosong, tidak ada isinya, daripada troli yang isinya full atau banyak belanjaannya itu akan sangat sulit untuk bergerak. Sampai sini bisa dipahami? Nah, untuk lebih memahami tentang gaya, kita lanjut ke poin 4. Poin 4. Look and mark that takes the most force to move with the class discussed way. Jadi, checklist benda mana yang jika diangkat memerlukan lebih banyak tenaga atau lebih banyak memerlukan kekuatan. Books, feather, or pencil. Kalian checklist. Sudah? Next, kita lanjut ke poin 6. Tugasnya, read, look, and complete the sentence. Kita bahas ya. Direction. Direction artinya arah. An object will move in the direction you push or pull it. Sebuah benda akan bergerak ke arah yang kalian dorong atau kalian tarik. Maksudnya apa? Nih, object can move toward or away from something. Suatu benda atau objek akan bergerak menuju atau menjauh dari sesuatu. Jadi garis bawahi toward and away. Toward artinya menuju atau mendekat.
Away artinya menjauh. Berarti kalau toward artinya benda itu kita tarik atau dorong. Ya, betul. Artinya kalau benda itu menuju atau mendekat ke kita tarik. Tapi kalau benda itu menjauh dari kita, artinya kita mendorong benda tersebut. Sampai sini bisa dipahami? Lanjut ya. Contoh. Someone kicks you a ball. Seseorang menendang sebuah bola ke arahmu. The ball moves toward. Bola tersebut bergerak mendekat ke arah kalian, ke arahmu. Ya, kalau teman kalian menendang bola ke arah kalian, berarti bolanya itu toward, mendekat. Tapi you kick it back, kamu menendangnya kembali. The ball moves away from you. Jadi bolanya bergerak menjauh dari kamu. Sampai sini bisa dipahami? Nah, ada lagi contohnya. Object can move up and down. Suatu benda akan bergerak ke atas atau ke bawah. Up and down. Up atas, down bawah. You can push up a window to open it. Kamu bisa mendorong ke atas jendela ketika hendak membuka. You pull down a window to close it. Kamu menarik ke bawah jendela ketika hendak menutup. Jadi up itu ke atas, down itu ke bawah. Jendela akan terbuka ketika kita mempush up-nya, mendorong ke atas. Dan jendela ketika kita hendak menutup jendela, itu berarti pull down. Sampai sini bisa dipahami? Nah, sekarang coba kita lengkapi kalimat yang ada di sebelah teks ya. Look at the picture. Ada anak laki-laki sedang menendang bola. The boy kicks the ball from himself. Seorang anak laki-laki menendang bola from himself. Kalau menendang berarti toward or away. Kalau sudah tahu, langsung diisi. Nah, next. Kalimat yang kedua. Look at the picture. The boy push the window shade to open it. Seorang anak laki-laki mendorong jendela to open it, untuk membukanya. Up or down? Kalau sudah tahu jawabannya, silahkan diisi. Gimana? Bisa dipahami materi yang sudah Miss jelaskan? Nah, semoga video yang Miss bagikan hari ini bisa bermanfaat dan bisa menambah pemahaman kalian tentang materi sains di materi unit 9 ini. Kurang lebihnya Miss mohon maaf. Tetap sehat dan tetap semangat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.